Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Wilma Akiwen dengan NIM P07172322102. Di sini saya akan menjelaskan tentang hematologi analyzer. Hematologi analyzer merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat yang satu ini mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Pemeriksaan hematologi meliputi pemeriksaan kadar hematologi, seperti pemeriksaan hemoglobin, leukosit, hingga trombosit. Fungsi hematologi analyzer: yang pertama, menghitung jumlah sel darah merah; yang kedua, jumlah hematokrit; yang ketiga, jumlah volume atau sel darah dalam tubuh; yang keempat, rata volume atau jumlah sel darah tubuh; yang kelima, konsentrasi hemoglobin; yang keenam, rata hemoglobin dalam bentuk sel atau konsentrasi. Prinsip kerja hematologi analyzer. Yang pertama, prinsip kerja hematologi analyzer adalah sampel darah yang sudah dicampur dengan reagen dilusi. Yang kedua, sebanyak 200 kali proses hemolising untuk mengukur jumlah leukosit. Selanjutnya, sampel dilakukan. Yang ketiga, dilusi lanjutan sebanyak 200 kali, jadi 40.000 kali. Untuk mengukur prinsip kerja hematologi analyzer adalah sampel darah yang sudah dicampur dengan reagen dilusi. Yang keempat, sebanyak 200 kali proses hemolising untuk mengukur jumlah leukosit. Selanjutnya sampel dilakukan. Yang kelima, dilusi lanjutan sebanyak 200 kali, jadi 40.000 kali untuk mengukur eritrosit dan leukosit. Cara menggunakan hematologi analyzer. Pertama-tama, hubungkan kabel dengan listrik. Kedua, selanjutnya hidupkan alat. Ketiga, lalu alat akan melakukan pengecekan dan akan ada tampilan, menunggu di tampilan. Yang keempat, tunggu hingga alat siap. Yang kelima, sebelum sampel darah dimasukkan, pastikan sampel dalam tabung alat tersebut sudah dicampur dengan antikoagulan ataupun reagen lainnya. Yang keenam, lalu tekan tombol bolt yang terdapat pada layar. Yang ketujuh, jika sudah, Anda bisa klik tombol bolt pada layar, lalu tekan tombol ID untuk mengurutkan nomor sampel agar tidak tertukar. Yang ke-8, tekan bagian atas dari sampel. Jika sudah, klik tombol run untuk menjalankan. Yang ke-9, tunggu beberapa saat, maka hasil dari pemeriksaan pun akan muncul secara otomatis pada tampil layar. Yang ke-10, jika semua tahap sudah dilakukan, jangan lupa untuk mencatat hasil yang sudah dilakukan. Pembahasan kedua tentang PCR. Pengertian PCR. PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction, sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Biasanya DNA ini merupakan yang ingin diteliti atau diketahui oleh pelaku eksperimen. Fungsi PCR. PCR berfungsi untuk mendeteksi DNA target tertentu agar dapat dilihat dan dianalisis oleh peneliti. Karena seperti yang kita tahu, DNA merupakan nukleotida yang berukuran sangat kecil dan tidak dilihat oleh kasat mata. Langkah kerja. Yang pertama, denaturation atau denaturasi.
96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi standar DNA akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal atau single-stranded. Yang kedua, annealing atau penempelan 55-65 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuen single-stranded DNA. Yang ketiga, extension atau elongasi 72 derajat Celcius. Pada suhu ini, T polymerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Siklus ini berulang 25-35 kali dalam reaksi PCR, di mana membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam bergantung pada panjang DNA yang ingin dikopi. Jika reaksinya efisien, wilayah target dapat berubah dari hanya satu atau beberapa salinan menjadi miliaran, karena ada banyak salinan atau untai ganda primer dan banyak molekul T polymerase yang mengambang di sekitar reaksi, sehingga jumlah molekul DNA kira-kira bisa berlipat ganda dalam setiap putaran siklus. Pola pertumbuhan eksponensial ini ditunjukkan pada gambar di samping ini. Hasil dari reaksi PCR dapat divisualisasi menggunakan gel elektroforesis. Prinsip dari gel elektroforesis yaitu pemanfaatan kutub positif dan negatif elektroda untuk menarik fragmen DNA di dalam matriks. Gel berarus listrik sehingga fragmen DNA terpisah berdasarkan ukurannya. Sebagai standar digunakan DNA ladder untuk mengukur ukuran suatu fragmen DNA hasil PCR. Fragmen DNA dengan panjang yang sama membentuk pita dan gel yang dapat dilihat dengan mata jika gel diwarnai dengan pewarna pengikat. Jenis-jenis PCR: 1. PCR RFLP, 2. PCR RAPD, 3. Nested PCR, 4. Kuantitatif PCR, 5. RT-PCR dan inverse PCR. Prinsip kerja PCR digunakan sebanyak 2 primer yang didesain mengapit daerah DNA yang ingin diperbanyak. Setelah primer berikatan dengan DNA template, untai tunggal DNA akan diperpanjang oleh enzim DNA polymerase dan daerah yang diapit akan terkopi. Apa yang diambil? Pemeriksaan yang diambil adalah sampel dari rongga nofaring dan atau orofaring melalui hidung dan tenggorokan. Demikian pembahasan tentang hematologi analyzer dan PCR. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.